Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sebelum 7 Hari. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Jiman, seusai pesta miras dengan teman-temannya, pulang melalui jalan perbatasan desa, yang merupakan sebuah jalan yang sisi kanan kirinya terdapat pohon rimbun, dan sebuah jurang yang dibawahnya sungai. Sungai dinamakan Sungai Kantil Mayit. Sungai kata orang-orang sekitar sering tercium aroma bunga kantil, dan tak lama setelahnya berganti dengan bau busuk yang menyengat di saat-saat tertentu, sehingga jarang sekali ada orang ke situ. Pak Jiman berhenti ketika matanya melihat seorang perempuan berbaju kuning, rok hitam panjang, dengan rambut panjang rapi tergerai. Otak mesum Pak Jiman pun mulai tergerak, apalagi posisinya setengah sadar karena minuman keras. Neng, lagi ngapain sendirian di sini? Dari mana? Mau kemana? Tanya Pak Jiman sambil mata nakalnya melihat bentuk tubuh perempuan itu. Habis dari desa sebelah, Pak. Takut jalan sendirian, makanya saya nungguin Bapak biar bisa jalan bareng, kata perempuan itu datar. Pucuk dicinta ulan pun tiba, pikir Pak Jiman. Ini kesempatanku, kali aja aku bisa mencicipi tubuhnya yang lumayan seksi ini. Oh alah, ya udah Neng kalau begitu. Pas banget Neng ketemu sama saya. Pak Jiman bersemangat. Iya Pak, ayo anterin saya pulang Pak, jawab perempuan itu. Ayo Neng, sambil berjalan mendekati perempuan itu. Kita naik adong itu aja Pak. Tiba-tiba perempuan itu memotong sambil menunjuk ke arah andong. Lah, kok ada andong? Perasaan dari tadi nggak ada deh. Pak Jiman berbicara dalam hati. Mungkin aku terlalu fokus dengan perempuan itu, pikirnya lagi. Ya udah Neng kalau begitu, ayo naik, lanjut Pak Jiman. Setelah Pak Jiman membantu perempuan itu naik, Pak Jiman pun ikut naik dan duduk berhadapan dengan perempuan itu. Pak Jiman pun ikut naik dan duduk berhadapan dengan perempuan itu. Andong pun mulai berjalan pelan. Ngomong-ngomong, nama Neng siapa? Dari tadi belum kenalan kita, kata Pak Jiman membuka percakapan. Tak ketinggalan senyuman genitnya. Saya Sulastri Pak, biasa dipanggil Lastri, balas perempuan itu dengan senyum. Saya Jiman, tinggal di desa seberang, desa Muaraujo Wetan. Aduh, sungguh Bapak baru lihat perempuan secantik ini Lastri. Bikin Bapak nggak bisa tidur di malam ini, goda Pak Jiman dengan gombalannya. Bapak bisa aja deh, jawab Lastri dengan datar. Tanpa buang-buang waktu, karena takut keburu sampai rumah perempuan ini, Pak Jiman pun melancarkan aksinya. Dia mulai berani memegang tangan Lastri, dan Lastri pun diam saja. Kok dingin banget tanganmu Neng? Tanya Pak Jiman heran. Iya, saya kedinginan Pak, jawab Lastri. Kalau begitu, Bapak ingin hangat ya? Balas Pak Jiman mulai berani belak-belakan. Iya Pak, ucap Lastri masih datar. Mendengar itu, Pak Jiman pun berpindah tempat duduk di sebelah Lastri dengan tetap memegang tangannya. Pak Jiman mulai sedikit lebih berani. Diciumnya tangan Lastri, dan Lastri hanya diam saja dengan tatapan kosong masih ke depan. Dirangkulnya perempuan yang bernama Lastri itu, sambil tangan kirinya menyusuri tangan sampai pundak, leher dan wajah Lastri. Dia menolehkan wajah Lastri dengan tangan kirinya, sehingga wajah Pak Jiman dan Lastri saling berhadapan. Pak Jiman pun mulai mendekatkan bibirnya dengan bibir Lastri. Sambil menutup mata, Pak Jiman melancarkan aksinya. Namun saat sudah dekat, Pak Jiman tiba-tiba mencium bau busuk bercampur bau anyir darah. Karena penasaran, Pak Jiman pun membuka matanya. Sontak Pak Jiman kaget setengah mati dengan apa yang dilihatnya. Perempuan yang bernama Lastri, yang tadinya cantik, seksi, kulitnya bersih putih, rambut panjang rapi, kini berubah menjadi menyeramkan.
Mata kirinya berlubang, mengeluarkan darah dan nanah yang bau. Wajahnya rusak dengan adanya luka goresan, seperti digores pisau di seluruh wajahnya. Siapa kamu? Tanya Pak Jiman ketakutan. Tanpa menjawab, Lastri hanya tertawa cekikan. Melihat itu Pak Jiman pun semakin takut dan berpindah duduknya di tempatnya semula. Pak Kusir, tolong berhenti. Ada setan. Teriak Pak Jiman tergagap. Pak Jiman menoleh ke arah kemudi kusir Andong tersebut. Betapa kagetnya Pak Jiman. Ternyata dari tadi Andong ini berjalan sendiri tanpa kusir. Melihat ini, tidak ada jalan lain. Dia memilih lompat dari Andong, daripada di sini terus bisa-bisa pingsan atau mati. Tubuh Pak Jiman terguling-guling di tanah bebatuan, dengan masih menahan sakit. Pak Jiman berdiri dan berlari dengan tenaga yang masih tersisa. Di tengah Pak Jiman berlari, dia mendengar perempuan itu tertawa cekikan lagi. Kali ini, rasanya semakin terdengar keras di telinga Pak Jiman. Aku bangkit dan merapikan tempat tidurku. Lalu aku berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ku ambil handukku yang kugantungkan di belakang pintu kamar mandi. Dinginnya pagi ini tidak seperti kemarin-kemarin. Mungkin karena tadi malam hujan, pikirku. Aku pun ke dapur untuk membuat sangkir kopi. Dingin-dingin begini, enak nih ngopi, pikirku. Dengan membawa sangkir kopi dan tak ketinggalan rokok dan ponselku, aku duduk di ruang depan. Kusulut rokok kretekku yang kulihat tinggal satu batang. Tumben Lastri jam segini belum mengirim pesan singkat kepada aku. Biasanya dia jam segini sudah mengirimku beberapa pesan singkat kepadaku. Pikirku dalam hati sambil memandang ponselku, berharap berdering menerima pesan dari tunanganku, Lastri. Biasanya jam segini sudah mengirimku pesan singkat. Hampir separuh rokok kuisap. Tak juga ponselku berdering. Mungkin kali ini aku lebih dulu mengirim pesan ke dia, pikirku. Mungkin dia kelelahan dan belum bangun. Setelah selesai mengetik, kukirim pesanku pada Lastri. Sambil menunggu pesan terkirim, kupandangi terus ponselku. Kenapa tidak ada laporan terkirim? Apa nomor Lastri tidak aktif ya? Tapi selama ini nomornya selalu aktif. Tidak biasanya dia seperti ini. Gumamku sendiri. Mungkin dia lupa mencarger ponselnya, pikirku. Rokok pun habis. Aku memutuskan untuk menjalankan sholat subuh sambil menunggu kabar balasan dari Lastri tunanganku. Kulihat ibuku sudah bangun dan sedang berwudu. Aku pun meminta ibu untuk sholat berjamaah. Aku adalah anak satu-satunya. Selama 8 tahun, kami, aku dan ibu, sudah ditinggalkan ayah. Ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja yang merenggut nyawanya. Ayah tertimpa besi rangga baja saat pembuatan sebuah bangunan pabrik garmen di sebuah kota A. Kami sangat terpukul karena kehilangan ayah. Sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi kami berdua, beliau juga sosok ayah yang baik, panutan bagiku. Selesai sholat subuh bersama ibu, aku berniat kembali ke ruang depan untuk menghabiskan kopi dan mengecek apakah pesanku sudah sampai ke Lastri, atau mungkin Lastri sudah membalas pesanku. Salim, kenapa wajahmu nampak gelisah begitu? Tiba-tiba, ibuku bertanya saat aku ingin kembali ke ruang depan. Tidak apa-apa, Bu, jawabku. Jangan bohong pada ibu. Ibumu ini tidak bisa kamu bohongi. Lanjut ibu. Ini tentang Lastri, Bu. Biasanya setiap pagi dia mengirim pesan ke Salim. Tapi hari ini Lastri tidak mengirim pesan ke Salim. Salim sudah mengirimnya pesan duluan. Namun tadi pesan Salim belum terkirim juga. Kayaknya nomornya tidak aktif, Bu. Jawabku menjelaskan. Oh itu toh yang buat kamu gelisah. Mungkin Lastri kelelahan, atau mungkin juga Lastri lupa mencari ke ponselnya toh. Jelas ibuku. Iya, Bu, Salim juga beranggapan seperti itu tadi. Mungkin sekarang Lastri sudah membalas pesan Salim, Bu. Balasku yang penuh harapan.
Ya sudah, sana kamu cek ponselmu. Dan jangan lupa mandi. Ibu mau siapin sarapan buat kita dulu, kata ibu yang mulai berjalan ke dapur. Aku pun kembali duduk ke kursi depan. Sambil meraih ponselku, aku menyalakannya. Ternyata belum juga ada balasan dari Lastri. Kucek pesanku di kontak terkirim. Belum juga terkirim juga. Aku coba telepon, tetap saja tidak aktif nomornya. Ya Allah, kenapa perasaan tak tenang begini? Ada apa dengan Lastri? Semoga dia baik-baik saja ya Allah. Batinku dalam mati. Kopi pun aku minum habis. Ku tengok jam pada ponselku. Sudah pukul 5:30 pagi. Mana mungkin seorang Lastri bisa jam segini belum bangun? Karena dia setiap hari terbiasa bangun jam 4. Atau mungkin sebelum jam itu. Karena dia harus ke pasar dan mempersiapkan semua bahan untuk membuat bubur ayam. Jam 5 pun dia seharusnya sudah keliling ke sekitar pasar dan kampungnya. Hatiku pun semakin resah dan pikiranku tak karuan. Salim, cepat mandi. Sudah siang, nak. Kamu kan harus berangkat kerja. Teriak ibuku dari dapur. Iya, Bu. Jawabku. Aku pun menyingkirkan hal-hal buruk tentang Lastri. Selesai mandi, aku bergegas berganti pakaian kerjaku. Sambil kusempatkan mengecek ponselku, kalau Lastri membalas pesanku. Hatiku mencelos. Lastri belum juga membalas pesan dariku. Salim, sudah selesai ganti bajunya. Ini sarapannya sudah siap, nak. Tiba-tiba ibu berkata setengah berteriak, sehingga membangunkan lamunanku. Iya, Bu, sebentar lagi Salim selesai. Jawabku, sambil ku keluarkan kepalaku ke pintu. 5 menit kemudian aku ke meja makan, menyusul ibuku yang sudah menungguku di sana. Ayo kita sarapan dulu, nak, kata ibu. Iya, Bu, jawabku. Rasanya aku tidak ingin makan. Pikiranku terus ke Lastri, sehingga aku hanya mengambil sedikit nasi. Tumben kok sedikit sekali makanmu, nak. Biasanya banyak kan? Apalagi ibu masak masakan kesukaan kamu. Sayur kentang, sayur bayam, dan perkedel. Ada apa sebenarnya? Lastri sudah membalas pesanmu? Tanya ibu yang melihat raut mukaku. Salim seperti tidak nafsu makan, Bu. Salim kepikiran Lastri terus. Jelasku. Lastri belum juga membalas pesanku, Bu. Ponselnya masih saja tidak aktif. Sambungku. Apa mungkin Lastri sakit, nak? Ya udah, nanti ibu coba ke rumahnya. Ibu juga takut terjadi apa-apa dengan calon mantu ibu. Kata ibu ingin membuatku lebih tenang. Iya, Bu, tolong ya, Bu, ibu ke rumahnya. Nanti kalau ada apa-apa, ibu kabarin Salim aja lewat pesan atau telepon. Kataku memohon. Iya, nak, kamu tenang aja ya. Jelas, ibu. Terima kasih ya, Bu. Aku mencium tangan ibuku. Ibuku hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kamu siap-siap berangkat sana. Sudah jam 6 loh, kata ibu sambil melihat jam dinding. Aku pun bersiap-siap berangkat. Sebenarnya jam kerjaku mulai jam 8. Namun karena tempat kerjaku berada di tengah kota, dan tempatku di desa yang bisa dibilang desa yang kecil dan jauh dari keramaian kota, maka aku berangkat pagi. Kira-kira 1,5 jam barulah aku sampai di tempat kerjaku. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan X yang merupakan perusahaan dealer mobil yang bisa dikatakan paling besar di kota itu. Banyak mobil-mobil sport mewah terpajang rapi. Saat itu jumlahnya juga lumayan banyak, yaitu 27 mobil. Sudah 5 tahun aku bekerja di sini. Semula aku hanyalah seorang OB atau cleaning service yang tugasnya menjaga kebersihan seluruh ruangan dan mobil-mobil yang ada di sini. Beruntung setelah 2 tahun aku menjadi OB. Berkat kebaikan Pak Indra, pemilik dealer ini, aku diangkat menjadi supervisor. Waktu 1/2 jam tersisa aku habiskan untuk beres-beres meja,
dan semua arsip-arsip yang nantinya kusiapkan untuk aku kerja. Ailim, Ucap Junot sambil menepuk pundakku. Aku pun kaget setengah berjingkat, karena aku tak tahu kedatangan Junot yang diikuti Sarah di belakangnya. gila kamu Not, bikin jantungku mau copot aja. Kataku dengan sedikit geram. Melihat itu, Junot dan Sarah pun menertawakanku. Ya elah Lim, gitu aja kaget. Kamu bersihin meja sambil ngelamun ya? Kata Junot sambil masih cengar-cengir. Enggak kok, siapa yang ngelamun? Lagian, siapa yang gak kaget sih kalau digituin? Ungkapku sewot. Udahlah Mas Salim, Junot kan emang orang yang gitu. Maafin ya. Kata Sarah yang ingin menengahi. Walaupun aku seorang supervisor, aku tidak menganggap rendah bawahanku. Aku menganggap semua sama, yaitu kerja dengan orang. Seperti Junot dan Sarah, dia adalah teman baikku selama ini. Iya Rah, aku tahu kok, udah biasa Junot kayak gitu, kataku. Oke Pak Supervisor, saya mau beres-beres dulu ya. Kata Junot melangkah ke depan dengan masih cengar-cengir. Mas Salim kenapa? Ada masalah? Kalau mau cerita, cerita aja. Sarah dengerin kok. Kata Sarah padaku. Ini sebenarnya tentang Lastri Sar, tunanganku. Dengan beberapa kali menghela nafas. Hari ini, tidak biasanya dia tidak SMS aku. Jangankan SMS, nomornya juga tidak aktif, Sar. Sambungku. Terus, Mas udah coba datang ke rumahnya? Tanya Sarah. Belum, karena rumah Lastri agak jauh dari desaku. Lagian juga aku harus buru-buru berangkat kerja kan? Jawabku sambil menatap ponselku. Ya udah, nanti habis pulang kerja, Mas Salim langsung ke rumah Mbak Lastri aja. Jadi Mas Salim gak kepikiran terus kayak gini. Mungkin aja ponselnya rusak Mas. Apalagi gak ada pulsa. Hehehe. Ungkap Sarah sambil garuk kepala. Iya kali aja. Mungkin aku aja yang terlalu berlebihan. Timpalku. Ya udah, aku ke depan dulu ya Mas. Mau bantu Junot ngecek mobil-mobil di depan. Kata Sarah sambil melangkah ke depan. Aku pun hanya mengangguk tanda mengiyakan. Sebelum aku duduk di kursiku, aku sempatkan menelpon nomor Lastri lagi. Pikiranku pun kembali dipenuhi rasa khawatir. Hari ini aku benar-benar tidak konsen untuk bekerja. Aku putuskan untuk pergi ke dapur untuk membuat sangir kopi, tanpa menyuruh Pak Didi, OB di sini. Loh, Mas Salim mau bikin kopi? Biar saya buatkan, Mas. Ungkap Pak Didi yang tiba-tiba masuk ke dapur. Gak apa-apa, Pak. Saya lagi kepengen buat kopi sendiri aja. Bapak sudah bersihin mobil-mobil di depan. Tanyaku mengalihkan perhatian. Ya ini niatnya mau bersihin, Mas. Tapi tadi lihat Mas pas lewat sini. Jawabnya. Oh ya gak apa-apa, Pak. Bapak bersihin aja dulu mobil-mobilnya. Ini juga udah mau selesai bikin kopinya, Pak. Balasku meyakinkan. Ya udah, saya ke depan ya, Mas. Pak Didi minta izin. Iya, Pak. Jawabku singkat. Aku pun kembali ke kursiku dengan sangir kopi di tanganku. Aku keluarkan rokok yang kubeli sewaktu aku berangkat tadi pagi. Kuhisap dalam-dalam rokokku, dan pikiranku terus saja tentang Lastri. Aneh. Kenapa aku segitu gelisah dan sepanik ini? Hatiku seakan tidak enak. Seperti terjadi sesuatu dengan Lastri. Kumangku dalam hati sambil menghisap rokokku. Pikiranku mulai kemana-mana, membayangkan apa saja yang mungkin terjadi dengan tunanganku Lastri. Mataku menatap jendela yang tembus ke jalan raya, tanpa mengabaikan kendaraan lalu lalang dengan ramainya. Lastri? Apa itu Lastri? Gumamku. Aku pun berdiri mendekat ke jendela. Samar-samar kulihat seseorang wanita berdiri di sebelah jalan, memakai baju warna kuning dan rok panjang hitam, dengan tatapan ke arahku. Karena saking banyaknya kendaraan lalu lalang menghalangi pandanganku, aku pun keluar untuk memastikan itu Lastri atau bukan.
setelah sampai di depan. Anehnya, wanita tadi sudah tidak ada. Kemana perginya dia? Apa dia Lastri? Gumamku sambil terus mata ini mencari-cari wanita tadi. Aku yakin tadi itu Lastri. Matanya, rambutnya, pakaian dan roknya sama persis seperti punya Lastri. Mas Salim kenapa? Dia tak apa sih? Tanya Sarah yang tiba-tiba muncul membuyarkanku. Enggak apa-apa kok. Cuma tadi aku kayak lihat orang mirip banget sama Lastri. Jawabku kembali, mataku mencari wanita yang mirip Lastri tadi. Mana mas? Gak ada tuh. Mas salah lihat kali. Pasti mas sangat kepikiran sama Mbak Lastri ya. Makanya ke bawah lu gitu, kata Sarah menjelaskan. Mungkin juga ya Sar. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi ya, kataku sambil berjalan ke dalam. Jam seakan lama sekali berputar. Sementara keinginanku ingin segera ke rumah Lastri untuk mengetahui apa yang terjadi. Kalaupun dia sakit, pasti sakitnya parah. Aku khawatir karena Lastri hidup seorang diri. 3 tahun lalu, ibunya meninggal karena sakit kanker otak. Sedangkan ayahnya sudah lama bercerai dan menikah lagi sejak Lastri masih berumur 3 tahun. Ponselku berdering. Seketika itu membangunkan lamunanku. Ternyata telepon dari ibuku. Halo, assalamualaikum nak. Ibuku mengawali pembicaraan. Iya, waalaikumsalam bu. Bagaimana bu? Ibu sudah ke rumah Lastri. Gimana keadaannya bu? Apa Lastri sakit? Parah kah bu? Tanyaku dengan pertanyaan yang memberondong. Sudah nak, tapi ibu tidak menemukan Lastri di rumah. Rumahnya terkunci. Ibu tadi sempat takut kalau Lastri kenapa-napa di dalam. Sama ibu minta bantuan tetangga sekitar untuk mendobrak pintu rumah Lastri, ungkap ibu. Lalu bagaimana dengan Lastri bu? Dia kenapa? Potongku. Dengarkan dulu nak. Setelah para tetangga berhasil mendobrak pintu rumah Lastri, kami tidak menemukannya. Lastri tidak ada di mana-mana nak. Barang-barangnya pun masih ada dan lengkap. Ibu juga sempat menanyai beberapa tetangga Lastri, namun mereka semua tidak tahu, ungkap ibu setengah menangis. Ya Allah bu, kemana Lastri sebenarnya? Aku sungguh sangat kepikiran bu. Tenang nak, nanti setelah kamu pulang kerja, kita ke rumah Lastri lagi. Kita cari sama-sama ya nak, kata ibu. Iya bu, terima kasih ya bu, sudah mau mencari Lastri. Nanti aku dari sini langsung jemput ibu ya, jawabku. Iya nak, kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu ya. Fokus sama kerjaan kamu dulu, tutur ibuku. Iya bu, assalamualaikum, jawabku mengakhiri telepon. Iya nak, waalaikumsalam. Sungguh hari ini pikiranku terus memikirkan Lastri. Entah mengapa aku sangat mencemaskannya. Ingin rasanya segera pulang saat ini juga untuk mencari Lastri. Tapi mau bagaimanapun, pekerjaanku merupakan tanggung jawab dan kewajibanku. Jam pun menunjukkan pukul 5 sore. Aku bersiap-siap untuk pulang. Setelah sampai rumah, ibuku ternyata sudah menungguku di depan rumah. Tanpa basa-basi, aku dan ibuku langsung menuju rumah Lastri. Sesampainya di sana, aku langsung mencoba masuk ke rumah Lastri. Namun hasilnya nihil. Aku dan ibu tidak menemukan Lastri dimanapun. Ibu, sebenarnya kemana Lastri? Kataku terisak. Sabar sayang, coba kita tanya-tanya lagi ke tetangga ya, usul ibuku. Tanpa menjawab, aku pun langsung keluar dari rumah Lastri ke rumah tetangga sebelah Lastri. Sudah lebih dari 10 rumah aku tanyai, namun semuanya bilang tidak tahu tentang kepergian Lastri. Hei Lim, lagi ngapain kamu? Kok kayaknya gelisah banget? Tanya Udin tiba-tiba yang entah dari kapan dia sudah di belakangku. Din, kamu lihat Lastri nggak? Tanya aku langsung.
Enggak tuh. Emangnya kenapa? Kayaknya kamu gelisah bener. Tanya Udin balik. Sehari ini Lastri nggak ada di rumah. Kabarnya pun nggak ada. Aku khawatir dia kenapa-napa, Din. Jawabku. Mungkin dia pergi sama pacar barunya, ninggalin kamu yang nggak punya apa-apa. Kata Udin yang sangat membuat hatiku geram. Namun aku hanya memilih dia, karena aku lebih ingin fokus ke pencarian Lastri. Aku pun meninggalkannya. Aku sudah tidak heran dengan Udin dan beberapa laki-laki di kampung Lastri. Ban motorku pun sering dikempesin saat aku sedang ngapel di rumah Lastri. Karena mereka menyukai Lastri, dan iri melihatku bisa memiliki Lastri. Karena Lastri merupakan bunga desa di kampungnya. Tak terasa sudah 3 jam lebih aku dan ibuku mencari Lastri. Sampai aku mendatangi tempat-tempat yang sering dia lewati saat berkeliling menjual bubur ayam. Namun hasilnya tetap saja nihil. Tak ada tanda atau petunjuk sedikit pun tentang Lastri. Akhirnya aku pun dan ibuku sepakat untuk pulang. Besok aku akan mencarinya lagi sendiri. Sesampainya di rumah, aku pun langsung membaringkan tubuh lesuku ke tempat tidur. Sempat terpikir olehku perkataan Udin tadi. Apa memang Lastri mengkhianatiku dengan pergi bersama orang lain? Tidak mungkin. Lastri bukan orang seperti itu. Aku tahu betul dia. Mas Salim, tolong aku, Mas. Lastri, kenapa kamu? Dari mana saja? Aku hari ini mencarimu. Kenapa kamu minta tolong? Kataku mendekati Lastri. Tolong, Mas. Tolong aku. Jawab Lastri yang terus mengatakan kata tolong. Nak, bangun nak. Kamu mimpi ya? Ibu berkata sambil menepuk-nepuk pipiku. Sontak aku terbangun dari tidurku. Bu, aku mimpi Lastri. Dia terus saja meminta tolong. Apa mungkin dia sedang diculik, Bu? Kataku gelisah. Tenang nak, itu cuma mimpi. Jawab ibuku. Ini bukan hanya sekedar mimpi, Bu. Sangat jelas di mimpiku kalau Lastri sedang mengalami masalah. Dia terus meminta tolong dan wajahnya pun sangat sedih. Senggahku. Apa mungkin kau harus lapor polisi, nak? Mungkin dengan cara itu kita bisa menemukan Lastri. Usul ibuku. Aku hanya terdiam, mengingat mimpiku barusan tentang Lastri. Aku sangat yakin bahwa Lastri sedang dalam kesulitan dan membutuh bantuanku. Apa aku hanya berdiam diri saja di sini? Dan kalaupun aku harus menolongnya, aku harus kemana? Sedangkan aku tidak tahu Lastri ada di mana. Apa mungkin aku mengikuti saran ibu untuk lapor ke polisi? Ya udah, kamu tidur lagi ya nak. Besok kita pikirkan lagi masalah ini. Kata ibu membuyarkan lamunanku. Aku hanya mengangguk dan kembali merebahkan tubuhku. Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan tunanganku sedang membutuhkan bantuanku? Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku bangun dari tempat tidurku. Aku mencuci muka dan membuat segelas kopi. Mataku serasa berat karena semalaman sejak aku bermimpi Lastri, aku tidak bisa memejamkan mataku lagi. Bunyi pintu depan diketuk seseorang. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini? Pikirku. Iya sebentar. Jawabku setengah berteriak. Setelah aku membuka pintu, terkejutlah aku melihat orang yang aku lihat di depanku saat ini. Lastri sayang, kataku pelan, setengah terkejut setengah bahagia. Tanpa bertanya lagi aku langsung memeluknya. Air mataku pun tak terasa menetes. Bagaimana tidak? Wanita yang sangat aku cintai ini, yang selama 1 hari tidak ada kabar, dan aku cari-cari sudah berada di sini, di pelukanku. Selama 1 menit aku lebih memeluknya. Kuhapus sisa air mataku, lalu kusudahi pelukanku itu. Sayang, kau kemana saja? Kenapa tidak ada kabar apapun darimu? Aku mencari-carimu hampir di seluruh desamu. Kau baik-baik saja kan? Tanya aku. Tolong aku, Mas. Tolong. Jawabnya kaku. Tolong apa, sayang? Tadi malam aku bermimpi tentangmu. Di mimpiku, kamu juga terus minta tolong. Sebenarnya ada apa ini? Kamu dijahatin seseorang. Siapa? Kenapa wajahmu pucat begini? Jelaskan padaku, sayang.
Kataku berharap Lastri menjawab semua pertanyaanku yang dari tadi tidak dijawab. Bukannya menjawab pertanyaanku, Lastri hanya diam saja dengan tatapan kosong. Dia lalu berputar balik membelakangiku dan melangkah menjauhiku. Melihat itu, aku pun berusaha mengejarnya. Namun tiba-tiba saja, Lastri hilang, lenyap entah kemana. "Lastri, sayang, kemana kamu?" Aku berteriak sambil terus mencarinya. Salim, sedang apa kamu di sini? Ibu dengar kamu sebut-sebut nama Lastri barusan. Apa Lastri barusan kesini? Tanya ibuku yang sedikit mengagetkanku. "Iya bu, tadi Lastri kesini. Tapi setelah aku menanyainya, Lastri justru bilang minta tolong seperti di mimpiku bu. Terus dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa pada Salim. Saat Salim kejar, dia sudah menghilang entah kemana." Jelasku pada ibu. Kok aneh ya? Kenapa Lastri jadi seperti itu? Tanya ibuku lagi. "Entahlah bu, Salim bingung dengan semua kejadian ini." Jawabku sambil menundukkan kepalaku. Mungkin Lastri memang sedang ada masalah besar, nak. Namun dia belum bisa menjelaskannya padamu. Ayo kita sholat subuh. Kita doakan Lastri bersama. Jelas ibu sambil merangkulku masuk ke rumah. Hari ini aku datang terlambat ke tempat kerjaku, karena aku sebenarnya enggan untuk berangkat kerja. Tapi aku tidak bisa lari dari tanggung jawabku. "Pagi Pak Supervisor, kenapa tuh mukanya sedih gitu?" Ucap Junot saat aku berjalan ke mejaku. Aku tak menggubris pertanyaan Junot. Letakkan tasku ke meja dan langsung berjalan ke dapur. "Pak Didi, tolong buatkan kopi untukku." Ucapku kepada Pak Didi yang sudah ada di dapur. Iya siap mas, nanti saya antar ke meja mas. Jawab Pak Didi. "Makasih Pak," kataku sambil melangkah kembali ke mejaku. Lim, kamu kenapa sih sebenarnya? Cerita dong, siapa tahu aku bisa bantumu. Tanya Junot yang masih di dekat mejaku. "Iya mas, benar kata Junot, siapa tahu kita bisa bantu," kata Sarah yang tiba-tiba datang. Aku pun duduk. Dengan suara pelan, aku menjawabnya. "Ini tentang Lastri," kataku pelan. Lastri tunanganmu yang dulu sempat kau perkenalkan dia denganku dan Sarah. Kenapa dia? Tanya Junot. Aku akhirnya menceritakan semuanya pada Junot dan Sarah. Mungkin dengan aku bercerita pada mereka, beban pikiranku akan berkurang. Aneh, dia bisa menghilang begitu saja. Apa kau tak mengejarnya? Tanya Junot. Sudah, aku sudah mengejarnya. Dia benar-benar cepat sekali menghilang. Entah kemana perginya, aku tak tahu. Balasku. Kau bilang tadi wajah Lastri pucat. Jangan-jangan, kata Junot. Jangan ngawur kamu, Not, potong Sarah. Apa sebaiknya Mas lapor ke polisi saja? Lanjut Sarah. Aku memang sempat berpikir seperti itu, namun aku belum yakin kalau Lastri hilang atau diculik orang. Buktinya tadi pagi-pagi sekali dia ke rumah aku. Jelasku. Ya sudah mas, aku dan Junot nanti akan bantu mas untuk cari Mbak Lastri. Mas yang sabar ya, kata Sarah sambil menepuk bahuku. Mereka pun izin pergi untuk kembali bekerja. Di depan, Junot pun kembali mengungkapkan argumennya yang tadi sempat dipotong Sarah tentang Lastri. Sarah, aku yakin dengan apa yang mau aku bilang tadi pada Salim, kata Junot pada Sarah. Jangan ngawur kamu, Not. Kalau kamu bilang tadi di depan Mas Salim, bukannya bisa membuatnya semakin bingung dan kepikiran? Jawab Sarah agak keras. Iya sih, tapi kan aku cuma memberikan argumenku, balas Junot masih ngotot. Aku bilang jangan ngomong seperti itu sama Mas Salim. Kalau kamu masih ngeyel, kamu bakal ngerasain rasanya bugemku ini, kata Sarah sambil mengepalkan tangannya di depan muka Junot. Iya, galau benar jadi cewek, jawab Junot sedikit ngambek. Pulang kerja aku pun langsung mencari Lastri lagi. Kali ini aku mau fokus melakukan pencarian di tempat-tempat Lastri jualan. Mungkin saja ada orang yang tahu. Lim, lu masih nyari Lastri?
Tanya Udin saat aku lewat di pos ronda. Ya, jawabku singkat. Udahlah, gak usah lu cari. Dia udah bahagia sama orang lain. Sambung Asep yang memang sedang nongkrong dengan Udin. Hatiku rasanya sakit mendengar perkataan mereka. Darahku mendidih menunjukkan emosiku naik. Namun, percuma aku meladeni mereka. Aku kembali memikirkan Lastri untuk meredam emosiku ini. Aku pun pergi tanpa menanggapi mereka. Malam pun semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tak terasa sudah berjam-jam aku mencari Lastri. Namun hasilnya tetap saja nihil. Tidak ada sedikit pun titik cerah tentang perginya Lastri. Orang-orang yang kutanyai termasuk langganan Lastri pun tidak tahu. Aku pun memutuskan untuk pulang. Dengan wajah lesu, aku melajukan motorku menuju rumah. Sesampainya di rumah, ibu langsung bertanya tentang Lastri padaku. Namun aku hanya menggeleng lesu sambil melangkah menuju kamar. Karena kelelahan aku pun tertidur. Di sisi lain, di kampung Lastri, Udin, Asep, Cayo dan Agus sedang nongkrong sambil meminum minuman keras. Gus, lu beli minuman lagi sono? Udah mau habis ini. Kata Udin sambil memberikan uang 100 ribuan kepada Agus. Oke Din, Cayo, temenin gue yuk. Balas Agus. Lu takut? Kata Cayo. Enak aja, gue cuma pengen ada teman ngobrol di jalan, biar gak sepi. Ayo cepet, jangan banyak bacot. Balas Agus sambil menarik tangan Cayo. Cayo pun pasrah dan ikut Agus untuk membeli minuman. Karena tempatnya lumayan jauh, yaitu di kampung sebelah. Mereka berangkat dengan motor Udin. Di tengah perjalanan, Gus, ada cewek lagi berdiri sendirian noh. Kata Cayo tiba-tiba. Sampai Agus pun mengerem motornya. Gila tuh cewek, jam segini ngapain di sini? Nunggu siapa coba? Balas Agus penasaran. Gimana Gus? Kita sikat apa enggak? Kata Cayo. Emang dasar otak mesum lu yo. Udahlah kita tinggalin aja. Nanti Bos Udin kelamaan nungguin lagi. Ntar kita juga yang kena damprat. Balas Agus tidak setuju. Karena Cayo tetap bersikeras, Agus pun mengalah dan membiarkannya untuk mendekati cewek itu. Namun baru beberapa langkah, Cayo berjalan untuk mendekati perempuan itu. Dari arah sebaliknya terdengar suara gemerincing lonceng dan tapak kuda. Benar saja, dari kejauhan terlihat lentera Andong yang semakin jelas mendekat dan berhenti tepat di depan perempuan itu. Sial, gagal deh rencana gue. Umpat Cayo mengamati perempuan itu naik ke Andong. Udahlah yuk, cepet kita jalan lagi. Kata Agus sambil menstarter motornya. Ya udahlah yuk. Jawab Cayo yang siap membonceng. Namun sialnya, motor yang dari tadi di starter tidak ujung hidup. Sial nih motor, kenapa pakai acara macet segala? Di tempat kayak gini lagi. Tukas Agus. Agus dan Cayo pun turun dari motor dan mulai memeriksanya. Gus, itu Andong cepet bener jalannya. Sepertinya kudanya lagi ngamuk. Ucap Cayo kaget, karena Andong itu sudah dekat dengan mereka. Minggir cepat, Andong itu mau menabrak kita. Teriak Agus melompat menghindar. Namun naas, Cayo yang tidak sempat berlari menghindar. Tertabrak Andong dan tubuhnya sempat terseret bersama motor Udin. Melihat temannya sudah tak sadarkan diri, Agus pun memegang pergelangan tangan Cayo. Namun Agus tidak merasakan denyut nadinya. Melihat sahabatnya meninggal, Agus emosi dan berlari ke arah Andong yang sudah berhenti beberapa meter di depannya. Agus bermaksud meminta pertanggungjawaban dari si pemilik Andong tadi. Turun kamu. Temanku meninggal. Kamu harus tanggung jawab. Teriak Agus sambil berlari. Namun Agus tak melihat di mana kusir Andong itu. Dia hanya melihat penumpangnya saja, yaitu perempuan tadi. Kabur kemana dia? Kau pasti tahu kemana dia lari. Tanya Agus pada perempuan itu. Namun perempuan itu tak menjawab. Melihat Agus pun tidak. Dia hanya menundukkan kepalanya. Kau tuli. Aku bertanya padamu. Kenapa kau diam saja? Kau pasti membantu kusir itu untuk kabur ya?
Tanya Agus lagi emosi. Lagi-lagi, perempuan itu hanya diam saja. Kepalanya tetap saja menunduk. Karena merasa tak dijawab, Agus menghampiri perempuan tadi. "Woi, aku bertanya padamu, kenapa kamu tak menjawab?" bentak Agus dari dekat. Perempuan itu mulai menegakkan kepalanya, menoleh melihat Agus. Betapa terkejutnya Agus melihat itu, sampai dia mundur beberapa langkah ke belakang hingga terjatuh. Lastri, bukannya kau sudah mati?" tanya Agus tergagap. Namun perempuan itu hanya tersenyum sambil terus matanya melotot, melihat Agus tanpa berkedip. Tak lama dia pun tertawa cekikikan, membuat bulu kuduk Agus merinding. Perempuan itu turun dari andong dan mendekati Agus. "Kau mau apakan aku, Lastri? Jangan bunuh aku. Aku mohon. Aku cuma disuruh. Ampuni aku, Lastri." Kata Agus ketakutan dan memelas. Namun lagi-lagi, perempuan itu tak menjawab. Dia mengerahkan tangannya seakan mau mencekik leher Agus. Melihat itu, Agus mundur dengan masih merangkak di tanah. Agus berpikir secepat mungkin dia harus menjauh, agar perempuan itu tidak bisa menjangkaunya. Namun Agus salah. Walaupun dia sudah merasa agak jauh dari perempuan itu, lehernya mulai sakit. Sambil memegangi lehernya, Agus berteriak minta ampun. Tubuh Agus perlahan mulai terangkat. Sambil tetap memegangi lehernya, tubuhnya terangkat sama tingginya dengan pohon-pohon di sisi jalan. Agus pun tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, karena rasa cekikan pada lehernya yang semakin kencang. Tak hanya sampai di sini, Agus merasa badannya berputar, kepala di bawah dan sedangkan kakinya di atas. Dia hanya bisa pasrah melihat dirinya sebentar lagi akan mati. Dan benar saja, tubuh Agus pun jatuh. Agus jatuh dengan kepala membentur batu-batu di pinggiran jalan. Kepalanya bocor dan terlihat darah yang terus merembes keluar dari kepalanya. Jam alarm berbunyi seperti biasa di kamar Salim. Salim terbangun sambil tangannya mematikan alarm di samping bantalnya. Sungguh tidur yang lelah, batinku. Aku bangun dari tempat tidurku, berjalan menuju kamar mandi. Sampai di dapur, aku melihat ibuku, yang entah bangun jam berapa. Kulihat ibu sedang memotong daun bawang. "Ibu sudah bangun juga?" tanyaku. "Sudah, Nak. Ibu nanti mau ke pasar. Bahan-bahan dan bumbu dapur sudah hampir habis." Jelas ibuku. "Oh ya, Bu, mau Salim antar?" tawarku. "Tidak usah, Nak. Ibu jalan kaki saja sambil hitung-hitung olahraga," jawab ibu sambil tersenyum. "Ya udah, Bu, Salim mandi dulu," kataku sambil membuka pintu kamar mandi. Ibuku hanya tersenyum dan mengangguk. Selesai mandi pun aku berganti pakaian. Sarapan sudah ibu siapkan di meja makan. Namun sebelum aku menyantap makananku, aku dikagetkan oleh suara kentongan dan teriakan beberapa warga. Karena penasaran, aku pun keluar untuk melihat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kulihat beberapa tetangga juga mulai keluar rumah. Ada mayat! Ada mayat!" teriak orang yang tadi memukul kentongan. Aku pun penasaran dan mencoba mendekati orang-orang yang mulai berkumpul di sana. "Maaf Pak Rusdi, apa benar ada mayat ditemukan? Memang mayat siapa, Pak?" tanyaku penasaran pada Pak Rusdi yang saat itu sudah ada di situ. "Iya, Mas Salim, di perbatasan desa. Tadi Pak Karyo sama Pak Trisno, Mas mau ke ladang melihat dua mayat yang keadaannya sudah mengenaskan. Mas Salim tahu itu mayat siapa? Mayat itu adalah Agus dan Cahyo, pemuda desa sebelah," ungkap Pak Rusdi menjelaskan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang mereka meninggal karena apa, Pak?" tanyaku lagi. "Belum ada yang tahu, Mas. Tapi perkiraan karena dibunuh seseorang. Ya Mas tahu sendiri kan, mereka berdua termasuk pemuda yang perilakunya kurang baik, urakan dan bandel. Mungkin saja mereka dibunuh oleh musuhnya," jawab Pak Rusdi. "Mending sekarang kita lapor polisi saja, Pak. Keluarganya juga harus kita beritahu.
Untuk masalah pembunuh dan motifnya apa, kita serahkan saja sama pihak yang berwajib, kataku. Aku melihat jam di arlojiku. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Aku pun berniat untuk ikut dengan warga. Toh masih jam segini, masih ada lumayan banyak waktu sebelum berangkat kerja, batinku. Kami pun sepakat untuk membagi rombongan menjadi 3. Pak Mamat, Pak Trisno, Pak Karyo ke kantor polisi untuk melapor. Karena Pak Trisno dan Pak Karyo adalah saksi penemuan mayat tersebut. Pak Maman dan Pak Sutar ke rumah keluarga Cahyo, sedangkan aku dan Pak Rusdi ke rumah keluarga Agus. Dan sebagian warga ke lokasi penemuan mayat, untuk menjaga dan mengamankan lokasi tersebut sebelum pihak yang berwajib datang. Perkiraanku dan Pak Rusdi tepat. Sampainya di rumah keluarga Agus, pihak keluarga belum mengetahui kejadian ini. Sontak mereka semua kaget. Ibunya seketika meledak tangisnya, meraung-raung dan akhirnya tak sadarkan diri. Melihat itu, kami pun menunggu keadaan sedikit tenang. Setelah agak tenang dan ibunya Agus mulai sadar, kami mengajak mereka ke lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian yang kami lihat sudah tampak ramai. Beberapa polisi pun sudah ada di sana. Mayat Agus dan Cahyo langsung dievakuasi. Tak lupa, sekeliling lokasi diberi pagar garis kuning untuk selanjutnya olah TKP. Isak tangis dan jerit pecah dari kedua keluarga korban. Tak terasa sudah jam 6. Aku pun memutuskan untuk pulang, bersiap untuk berangkat kerja. Kuambil tas dan helm, dan langsung berangkat mengendarai motorku. Setengah jam lebih, aku pacu motorku di jalan desa. Baru setelah itu masuk jalan kota. Hari ini tak seperti kemarin-kemarin, yang ramai dan sesekali macet. Mungkin aku berhenti sebentar untuk ngopi. Lagian hari ini jalan tidak macet, pikirku. Aku pun menghentikan motorku tepat di depan sebuah warung yang termasuk kecil. Namun warung ini dilindungi pohon-pohon di sekelilingnya, membuat sejuk dan merasa nyaman. Ku standarkan motorku, dan aku berjalan masuk ke dalam warung tersebut. Kulihat pemilik warung sudah tua. Mungkin kutaksir umurnya sudah 70 tahunan lebih. Ditemani seorang cucu perempuannya yang berumur sekitar 21 tahunan. "Nek, kopi hitam 1 ya, sama rokok filternya 1 bungkus," kataku pada nenek pemilik warung, sambil tanganku menyomot gorengan yang ada di meja. Maklum, aku tadi tidak jadi sarapan. "Iya nak, tunggu sebentar ya," jawab nenek. "Sari, tolong buatkan kopi untuk masnya ini," perintah nenek itu pada cucunya. "Baik, Nek," jawab anak itu yang ku ketahui namanya Sari. Sepintas aku melihat Sari nama mirip dengan Lasri. Namun Sari sedikit agak pendek, dan rambutnya sedikit lebih panjang dan lurus daripada Lasri. Matanya mirip Lasri, namun dia tidak memiliki lesung pipi seperti Lasri. Melihat Sari, aku pun kepikiran lagi tentang Lasri. "Ini mas, kopi dan rokoknya," kata Sari meletakkan kopi di atas meja. Seketika aku tersadar dari lamunanku. Iya, terima kasih mbak," jawabku. Aku pun mengisap rokok tersebut. Dengan kondisiku saat ini, hanya rokoklah temanku di saat banyak pikiran seperti sekarang ini. Lagi enak-enaknya menyeruput kopi, nenek pemilik warung berjalan mendekatiku dan berkata, "Sepertinya lagi ada masalah besar nak. Apa tentang tunanganmu yang hilang itu?" kata nenek itu yang sontak membuatku kaget dan hampir menumpahkan kopi yang saat ini kupegang. Nenek kok bisa tahu? Maaf, sepertinya kita baru ketemu. Apa mungkin nenek kenal dengan ibuku? Jawabku heran. "Tidak nak, memang benar kita baru kali ini bertemu. Nenek juga tidak mengenal ibumu. Nenek tahu karena membaca pikiranmu," ucap nenek yang membuatku semakin penasaran. "Itu berarti nenek mengenal Lasri tunanganku?" tanyaku lagi. "Tidak nak, aku tidak mengenalnya. Dan aku mungkin tidak pernah melihatnya. Nenek punya keahlian lebih dari kecil.
Atau orang sekarang menyebutnya indera keenam? Jawab nenek menjelaskan. Kalau begitu, nenek tahu kemana perginya Lastri itu denganku, Nek? Tanya aku, berharap nenek itu bisa membantuku untuk mengetahui keberadaan Lastri. Namun nenek tersebut malah memalingkan wajahnya, menatap jalan. Kutunggu sampai nenek itu menjawab. Namun nenek itu tetap tidak mengucapkan satu kata pun dari mulutnya. Nenek tahu tidak kemana perginya tunanganku? Tanyaku mengulangi. Kali ini, dia kembali menatapku. Nanti kamu akan tahu sendiri, Nak. Bukan sekarang waktunya akan menjawab. Kamu sabar aja. Ucap nenek yang semakin membuatku bingung. Memang ada apa, Nek? Kok aku tidak boleh tahu sekarang? Tanyaku lagi. Aku pun mulai menceritakan pertama kali saat Lastri hilang tak ada kabar. Mimpiku yang melihat Lastri minta tolong. Sampai Lastri ke rumahku dan mengatakan hal yang sama, seperti di mimpiku. Juga dengan Lastri yang pergi menghilang begitu saja. Itu semua baru tanda-tanda awal, Nak. Semua pasti akan kamu ketahui saat waktunya telah tiba. Maaf, nenek cuma bisa memberitahumu itu, Nak. Kata nenek sambil berdiri dan masuk ke dalam. Aku pun kembali melamun. Pikiranku semakin bingung dibuatnya. Aku bingung dengan apa yang dikatakan nenek pemilik warung tadi. Mas, gak usah dipikirin. Kalau nenek bilang seperti itu, pasti itu semua adalah yang terbaik buat Mas. Kata Sari yang tiba-tiba keluar dari dalam. Apa nenekmu sering begitu kepada semua orang yang dilihatnya sedang ada masalah? Tanyaku. Ya memang tidak semua sih, Mas. Cuma yang benar-benar mengalami masalah yang besar saja. Kadang nenek menjawabnya secara langsung. Kadang juga seperti jawaban yang diberikan pada Mas tadi. Tapi selama ini perkataan dan penglihatan nenek selalu benar. Jelas Sari yang membuatku bingung. Jadi aku saat ini dalam masalah besar? Tanyaku lagi. Ya bisa dibilang begitu, Mas. Masnya sabar aja. Seperti yang dikatakan nenek, Mas akan tahu semuanya saat sudah tepat waktunya. Jawab Sari. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku lontarkan pada Sari. Namun waktu yang tak bisa diajak kompromi. Aku pun menghabiskan kopiku dan mengeluarkan dompet. Ku ambil uang untuk membayar kopi, rokok yang aku beli, dan beberapa gorengan yang aku makan tadi. Makasih, Mbak. Kapan-kapan aku mampir lagi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Mbak. Kataku setelah menyerahkan uang pas pada Sari. Iya, Mas, tapi jangan malam ya, Mas, karena warung tutupnya jam 5 sore. Jawab Sari. Aku pun mengangguk pada Sari. Sebelum meninggalkan warung, aku sempatkan melihat ke dalam. Sebuah ruangan di mana nenek masuk ke ruangan itu. Berharap nenek tadi keluar. Sepertinya nenek itu tidak akan keluar. Ucapku dalam hati. Aku pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjaku. Setelah 30 menit, aku pun sampai.